Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Rizky Anandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang NLP atau Natural Language Processing atau dalam bahasa Indonesia pemrosesan bahasa alamiah. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu Natural Language Processing. Natural Language Processing yaitu pemrosesan bahasa alami atau NLP, sebuah teknologi machine learning yang memberi komputer atau kemampuan menginterpretasikan, manipulasi, dan memahami bahasa manusia. Banyak organisasi dewasa ini memiliki begitu banyak data suara, teks dari berbagai saluran komunikasi seperti email, pesan teks, umpan berita, media sosial, video, audio, dan banyak lagi. Mereka menggunakan perangkat lunak NLP untuk memproses data ini secara otomatis, menganalisa maksud atau sentimen dalam pesan, dan merespon komunikasi manusia dalam waktu nyata. Kemudian untuk tugas-tugas NLP di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tugas-tugas NLP. Yang pertama itu pre-processing text, kemudian ada text classification, kemudian text generation, kemudian ada sequence labeling, kemudian yang terakhir itu representasi text. Di sini pre-processing text. Di sini pre-processing text itu proses membersihkan atau mempersiapkan teks mentah agar dapat diproses oleh algoritma atau model NLP. Tujuannya adalah untuk menyadarkan data tanpa menghilangkan informasi penting. Di sini untuk langkah-langkah pre-processing text di sini ada tokenization, scaffolding atau ada lowercase biasanya yang digunakan. Kemudian ada stop word removal untuk di Indonesia, kata-kata Indonesia seperti di, nya, banyak lagi untuk uh, stop word removal. Kemudian ada stemming, lemmatization, punctuation removal. Kemudian selanjutnya itu text classification. Untuk text classification di sini adalah tugas untuk mengklasifikasikan teks ke dalam kategori atau label tertentu berdasarkan isinya. Seperti kita membuat sentimen analis, kita ingin data yang kita ambil itu positif, negatif, atau netral. Kemudian selanjutnya adalah text generation. Di sini text generation berfungsi untuk menghasilkan teks data berdasarkan input tertentu. Seperti mungkin ada machine translation, di mana kita akan memberikan suatu bahasa, maka dia akan mengeluarkan output yang menggunakan bahasa beda. Di sini menggenerasikan. Kemudian selanjutnya ada sequence labeling. Di sini tugasnya memberi label pada setiap elemen dalam urutan teks. Misalnya kita menggunakan dalam kalimat ini kita menggunakan suatu nama. Misalnya Divano sedang pergi ke pasar. Nah, dia akan melabeling Divano itu kata nama. Kemudian selanjutnya itu representasi teks. Di sini adalah mengubah teks menjadi format yang dapat diproses oleh komputer. Kemudian ada uh, kita ada dikasih codingan oleh Asdos. Di sini dalam pre-processing text memiliki 5 langkah, yaitu lowering case, remove punctuation, kemudian tokenization, remove stop word, dan stemming. Di sini untuk lowering case ya di sini berfungsi untuk mengubah kalimat atau kata-kata menjadi huruf kecil yang awalnya huruf besar. Kemudian selanjutnya ada remove punctuation yang dimana semua tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya dihapus dari teks sehingga tanda baca ini tidak memberikan kontribusi dalam analisis teks. Kemudian ada tokenization. Tokenization di sini teksnya dipecah-pecah. Misalnya kita memberikan input atau prompting yaitu saya belajar NLP, maka di sini kita akan pisah saya belajar dan NLP sehingga menjadi tiga uh, tiga data yang berbeda. Selanjutnya itu remove stop words, di mana stop word adalah kata-kata umum seperti dan, di, ke, yang dalam bahasa Indonesia yang tidak memberikan banyak nilai dalam analisis semantik. Sehingga dengan menghapuskan stop word ini kita dapat lebih fokus ke kata-kata yang ingin kita uh,
yang kita inginkan sehingga tidak keluar jalur atau tidak keluar konteks. Kemudian selanjutnya itu stemming. Proses stemming atau mengubah kata ke bentuk dasarnya seperti berlarian atau dan lari-lari ke kata intinya yaitu lari. Seperti makanan menjadi makan. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang langkah-langkah yang ada di codingan tentang 5 langkah yaitu lower casing, remove punctuation, tokenization, remove stop word, dan stemming. Kemudian selanjutnya itu adalah representasi teks. Di sini ada 3 model yang akan saya jelaskan tentang representasi teks, yaitu ada back of word, TF IDF, kemudian word embedding, kemudian teks contextual embedding. Nah, back of word di sini adalah representasi teks yang sederhana di mana teks diubah menjadi vektor berdasarkan jumlah kemunculan kata atau frekuensi kata-kata unik dalam dokumen. Kemudian tidak mempertimbangkan urutan kata atau konteks, dia hanya menghitung frekuensi. Langkah-langkahnya sebenarnya ada untuk buat daftar semua kata unik dalam kumpulan dokumen. Kemudian untuk setiap dokumen dihitung jumlah kemunculan dari kata tersebut. Seperti kita memberi contoh yaitu pada dokumen 1 saya punya kata yaitu saya suka makan. Kemudian untuk dokumen kedua itu saya memiliki kata yaitu makan enak sekali. Nah, kemudian untuk hasil output yang akan dilakukan di representasi teks di sini, maka dipisah dulu. Di sini ada beberapa kata. Di sini saya ada 3 kata untuk di dokumen 1 saya suka makan. Kemudian karena makan sudah ada, maka tidak dihitung lagi. Kemudian ada kata enak dan sekali. Sehingga ada 5 kata yang akan kita jadikan bahasa komputer atau biner. Jadi saya suka makan enak sekali. Sehingga untuk yang dokumen 1 akan menghasilkan bilangan biner yaitu 11100 karena enak sekali itu tidak ada pada dokumen 1. Kemudian untuk dokumen 2. Nah, pada dokumen 2 dia kan saya suka itu tidak ada. Jadi makan enak sekali. Sehingga untuk yang output keluarannya itu 00111. Nah, selanjutnya itu TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Di sini dia menggambarkan back of word dengan memberi bobot pada kata berdasarkan pentingnya kata tersebut dalam dokumen tertentu. Kemudian kata yang sering muncul di dokumen tertentu tapi jarang di dokumen lain dianggap lebih penting. Di sini sebenarnya ada rumus untuk TF-IDF. Untuk TF di sini memiliki rumus yaitu jumlah kemunculan kata dibagi dengan jumlah total kata dalam semua dokumen. Kemudian untuk IDF atau inverse document frequency di sini adalah mengurangi bobot kata yang muncul di banyak dokumen sehingga memiliki rumus yaitu log dari total dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata. Untuk TF-IDF itu TF-IDF sama dengan TF dikali IDF. Nah, seperti saya contoh yang tadi saya suka makan. Di sini kata makan muncul di kedua sehingga IDF-nya lebih kecil dibanding kata suka yang hanya muncul pada dokumen 1 saja. Iya, dokumen 1 saja. Di sini untuk kelebihannya itu mengurangi dominasi kata-kata umum seperti di, yang, dan lain-lain. Lebih informatif daripada back of word. Untuk kekurangannya itu tidak menangkap konteks kata secara dinamis. Oke, selanjutnya yaitu word embedding. Nah, di sini word embedding ini memiliki arti yaitu representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi tetap, di mana vektor ini menangkap makna semantik kata. Kata dengan makna mirip memiliki vektor yang dekat dalam ruang multidimensi. Di sini contohnya itu king, man, woman equal queen. Di sini makan dan makanan memiliki representasi yang mirip. Di sini untuk kelebihannya itu menangkap hubungan semantik atau yang sama antar kata. Dimensinya lebih kecil dibanding BOW atau TF-IDF. Untuk kekurangannya itu representasi kata tetap sama meskipun berada dalam konteks yang berbeda. Untuk selanjutnya itu di contextual embedding. Contextual embedding ini
adalah representasi kata yang berubah sesuai konteks dalam kalimat. Kemudian kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda tergantung kalimatnya. Seperti kalimat dia memancing di tepi sungai dan dia memancing masalah. Kata memancing memiliki meaning berbeda karena konteksnya berbeda. Nah, di sini kelebihannya itu sangat baik untuk menangkap konteks dan digunakan dalam konteks NLP modern seperti NER, QA, dan text generation. Untuk kekurangannya itu lebih kompleks dan memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini NLP memiliki banyak sekali modeling. Untuk yang modeling pertama yang akan saya jelaskan itu berbasis aturan, atau kemudian selanjutnya berbasis machine learning, dan terakhir itu deep learning. Nah, untuk berbasis aturan, pendekatan ini menggunakan aturan yang dirancang secara manual oleh ahli bahasa atau pakar untuk memproses teks atau bahasa alami. Aturan ini biasanya berupa pola atau tata bahasa yang mengikuti struktur tertentu. Di sini ciri-ciri untuk rule based yaitu bergantung pada aturan linguistik yang eksplisit. Cocok untuk dataset kecil atau kasus di mana aturan sangat jelas, seperti kita ingin mencari suatu penyakit yang sudah diketahui. Jadi sangat mudah untuk diselesaikan lah. Di sini kekurangannya itu tidak fleksibel, sulit untuk beradaptasi dengan variasi bahasa yang kompleks. Dan untuk kasus yang skala besar maka akan sangat sulit karena membutuhkan banyak sekali aturan. Kemudian selanjutnya itu pendekatan berbasis machine learning. Di sini pendekatan ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk mempelajari pola diri dari data tanpa memerlukan aturan eksplisit yang dirancang oleh manusia. Fitur teks diekstraksi dan digunakan untuk melatih model. Di sini untuk ciri-ciri dari sistem berbasis machine learning di sini bergantung pada representasi fitur yang diekstraksi dari teks, seperti frekuensi kata, TF-IDF, atau yang lainnya. Di sini untuk machine learning membutuhkan data pelatihan yang cukup besar. Algoritma yang digunakan untuk pendekatan berbasis machine learning ini berbasis machine learning ini ada seperti SVM, naive Bayes, kemudian random forest. Kemudian lanjut ke sistem berbasis deep learning. Di sini menggunakan jaringan saraf tiruan atau deep neural network untuk memodelkan data bahasa alami. Model ini dapat mempelajari pola kompleks secara langsung dari data tanpa memerlukan ekstraksi fitur manual. Di sini ciri-cirinya menggunakan representasi teks kontinu seperti word embedding, word to fact, kemudian glove, atau representasi konteks seperti BERT, kemudian dan GPT. Untuk kekurangannya di sini membutuhkan banyak data dan sumber daya komputasi. Kemudian waktu pelatihan bisa sangat lama. Baik, itu saja penjelasan yang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.